Selamat datang di channel PMKRI Cabang Kefamnano. Selamat datang untuk Abang Kim Boywana. Beliau adalah di PMKRI pernah menjabat sebagai Presidium Pendidikan di tahun 2020, ya. Kemudian jadi Presidium Hubungan Masyarakat Katolik di tahun 2021. Ya. Tentunya senior saya ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga hari ini di tahun 2023 PMKRI Cabang Kefamnano melaksanakan masa penerimaan anggota baru tahun 2023 di Desa Kuane. Beliau diundang sebagai salah satu narasumber. Tentunya ini sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi kami DPC. Saya juga menjadi kebanggaan untuk diri saya sendiri. Luar biasa. Saya bisa berkesempatan untuk kemudian berbagi ilmu bersama adik-adik calon anggota baru yang masih dalam proses MPAB. Ya. Luar biasa, Abang. Saya menceritakan sedikit tentang materi memimpin rapat. Ya. Tentunya teknik memimpin rapat ini dia akan relevan dari zaman ke zaman. Hal-hal teknis yang perlu diketahui, karena yang saya amati saat ini adalah bahwa banyak pemimpin yang tidak tahu memimpin rapat, sehingga dalam rapat itu diskusinya itu tidak runut. Misalkan dari kita harus dari mana ke mana. Abang sedikit menjelaskan tentang mengapa teknik pemimpin rapat itu menjadi hal penting untuk dipelajari. Itulah kenapa. Baik, yang pertama ya saya berterima kasih kepada Dewan Pimpinan Cabang PMKRI karena memberikan saya kesempatan untuk saya berbagi ilmu, berbagi materi tentang teknik memimpin rapat. Ya mungkin ini satu hal teknis yang memang menurut banyak orang tidak begitu penting untuk kehidupan sehari-hari, tapi sebagai kader PMKRI yang sudah terjun ke dunia luar atau sudah berpasca dari PMKRI, sudah di dunia kerja atau dunia masyarakat, saya merasa bahwa ini sangat penting untuk dipelajari dan kader ini perlu disiapkan untuk mengetahui hal-hal ini, karena secara tidak sadar mau tidak mau kader PMKRI ini akan dilepas ke masyarakat, entah di sana profesinya di seperti apapun, dia akan dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Hal-hal yang perlu dipelajari itu pentingnya itu karena tentu saja dalam memimpin banyak orang atau kita lakukan rapat, dipercayakan untuk jadi pimpinan rapat atau mengkoordinir satu pertemuan, kita harus sudah tahu tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan, mekanisme apa yang harus kita lakukan. Contoh ya, pasti kita harus, yang pasti adalah misalkan dalam rapat kita siapkan agenda entah mulai dari mana sampai mana itu kita harus sudah siap, dan kita harus agenda itu kita harus siapkan, dan itu kita yang nanti pandu untuk berjalannya pertemuan itu, entah pertemuan pertemuannya apa. Nah, supaya kita paham teknis, harus paham teknis sebagai pimpinan, harus paham teknis untuk bisa mengatur jalannya pertemuan, memulai dari mana dan berakhir kemana, agenda apa yang harus dipahami, poin penting yang harus dibahas itu apa. Nah, sehingga misalkan mulai dari ini dan berakhir di sini, sehingga pertemuan itu mendapatkan hasil yang baik. Karena kebanyakan di dalam rapat itu selalu berakhir begitu saja tanpa mendapatkan satu keputusan yang baik. Itu karena itu kendalanya ada di orang yang memandu sebenarnya, orang yang memimpin pertemuan itu. Nah, dan sebagai orang yang, maksudnya saat itu kita sebagai pemimpin kita harus paham itu. Dan saat itu kalau misalkan kita juga sebagai anggota atau forum rapat, kita juga harus tahu mekanisme di dalam rapat supaya kita omong juga ya jangan sampai keluar dari mekanisme rapat itu sendiri, akhirnya akan meluas melebar dan kita sendiri jadi peserta yang membuat pertemuan itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi memang sebagai saya sangat penting untuk kita teknik memimpin rapat itu dipelajari, dan itu akan terjadi di kita mau seperti misalkan saya sebagai ketua RT, contoh misalkan saya terpilih sebagai ketua RT pun saya akan memimpin banyak orang meskipun skopnya kecil, tapi di situ kita misalkan agenda kerja bakti, maka saya suruh siapkan agendanya rapat. Saat pertama misalkan kita mau kerja bakti di mana, waktunya tanggal berapa, jam berapa, itu kan kita harus agendanya itu kita bahas sehingga dapat hasil yang baik. Ketika
kegiatan itu dilakukan. Mungkin bagi saya memang sangat penting untuk kader itu mengetahui itu karena sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa Abang Kim untuk pencerahannya terkait dengan pentingnya seorang kader PMKRI harus mengetahui hal-hal teknis dan dalam memimpin rapat. Dan dia juga harus bisa harus memimpin rapat dan bisa kan. Kenapa harus belajar? Karena mau jadi pemimpin rapat juga pemimpin rapat yang paham teknis untuk mengatur berjalannya acara, dan mau saat itu kau berperan misalkan anggota PMKRI berperan sebagai anggota rapat, juga dia harus tahu teknis untuk menjaga rapat itu berjalan baik. Jadi mau sebagai pimpinan maupun saat itu menjadi anggota harus memahami teknis. Sangat penting untuk kita pelajari. Luar biasa Abang Kim. Tentunya sebagai seorang pemimpin rapat terkadang itu menuntut nilai-nilai kebijaksanaan yang sangat luar biasa untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke. Menurut Abang apa yang Abang gunakan saat mengambil keputusan ketika Abang diserang dari sebelah kiri dan sebelah kanan? Dia menuntut harus menggolkan dia punya pendapat, sementara di sebelah kiri juga maunya dia punya pendapat harus disetujui. Bagaimana Abang mengambil keputusan di saat-saat Abang dilematis seperti itu? Baik, kalau memang itu pertanyaan yang bagi saya sangat menantang, karena memang itu dituntut untuk kita bijaksana dalam mengambil satu keputusan. Yang pasti adalah ketika misalkan kita melakukan rapat, itu berarti kita akan melibatkan forum dengan beberapa kriteria. Misalnya kita memulai harus cek kembali kehadiran anggota atau kehadiran masyarakat, misalkan dalam tingkat desa kita atau kehadiran undangan yang kita keluarkan apakah sudah cukup quorum, sudah memenuhi standar setengah tambah satu tidak untuk kita memulai dengan rapat. Dan di dalam rapat tentu saja seperti yang tadi ditanyakan bahwa pasti ada perbedaan pendapat. Memang tujuan dari rapat itu adalah bagaimana kita hadirkan anggota untuk kemudian kita bertukar pikiran, ide untuk mendapatkan satu keputusan yang kemudian sifatnya akan mengikat semua anggota. Nah, keputusan itu akan mengikat semua anggota, maka kita libatkan semua anggota untuk berpendapat di situ. Kalau misalkan ada perbedaan, maka rapat sesungguhnya itu keputusannya ada di forum rapat itu. Jadi kita kalau misalkan ada dua perbedaan yang itu dan kita minta mereka bertanggungjawabkan misalkan apa yang mereka sampaikan, dan untuk pertimbangan itu kita kembalikan ke forum. Oke lah, kita berikan kesempatan. Silakan kau sampaikan alasan kenapa memilih hal itu, misalkan kenapa pendapat itu disampaikan, alasan apa kau mengeluarkan pendapat itu, dia sampaikan kepada forum sehingga forum yang menilai. Nah, dari dua perbedaan ini pendapat ini mana yang harus menjadi putusan. Jadi kita silakan nanti habis selesai mereka mempertanggungjawabkan pendapat mereka ke forum, tinggal tanyakan kepada forum. Silakan kita tawarkan satu-satu. Dari pendapat pertama apakah sepakat, jumlahnya berapa. Kalau misalkan lebih dominan itu memihak ke pendapat yang itu, ya itu harus pertimbangan mereka dari penjelasan tadi, dan itu sah, putuskan lewat itu. Oh ya Abang, sambung dari itu bahwa ketika banyak orang menyetujui pendapat si A atau pendapat orang pertama, berarti keputusan itu sah. Itu tetapi bagaimana kalau pendapat itu salah, tetapi banyak orang yang mendukung? Bagaimana sikap Anda sebagai pimpinan rapat? Baik, terima kasih. Itu tergantung apakah saat itu kita merasa kita di dalam forum itu menyadari tidak bahwa keputusan itu benar atau salah. Kalau misalkan keputusan itu salah, itu kan apakah dari forum itu jeli atau tidak melihat itu. Kalau ada yang jeli, misalkan satu orang yang dia melihat bahwa keputusan itu salah, dia akan diberikan kebebasan. Karena di akhir rapat kita akan membacakan kembali hasil keputusan. Kalau dia lihat keputusan yang salah, dia bisa saja bilang, oh, atau misalkan berjalannya rapat dan kita sudah terlanjur sepakati bahwa oh poin ini harus begini, dan mau lanjut ke agenda yang berikut, dia merasa bahwa ada kesalahan pengambilan keputusan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan. Forum itu punya hak untuk kemudian berkomentar, angkat tangan, minta untuk pimpinan sidang untuk bagaimana dia menyampaikan pendapat itu, bahwa cobalah kita tinjau kembali tadi kesepakatan kita karena ada kesalahan. Yang penting adalah
forum itu atau peserta yang menyampaikan itu dia mampu mempertanggungjawabkan itu, menjelaskan kepada forum untuk mempengaruhi forum bahwa memang keputusan itu salah, yang benarnya seperti itu. Oh, jadi teknisnya kita mengamandemen Amandemen kembali amandemen apa Palu, palu kesepakatan atau amandemen kembali putusan yang tadi kita sepakati. Itu yang penting adalah yang pasti ada tujuan dari rapat itu adalah untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi. Nah itu. Luar biasa. Iya. Materi yang cukup menarik. Ini tentunya sangat menguras tenaga dan energi agar supaya kita bisa mengetahui tentang seluruh mekanisme dalam memimpin rapat, kemudian menggunakan hati dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Luar biasa. Terima kasih Abang Kim sudah menjadi narasumber di channel PMKRI Cabang Kefem Nanu. Tentunya kami akan merindukan kehadiran Abang sebagai narasumber di segmen berikutnya. Terima kasih, sampaikan salam buat teman-teman DPC. Saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan saya. Saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan, karena secara manusia saya menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial dan makhluk yang salah. Terima kasih, sampai jumpa.